Di tengah, Mas. Di sini nggak main catur. Saya juga belum kan bisa. Cek. Aku agak kejauhan nggak kursinya? Naik lagi. Agak kejauhan juga nih kayaknya. Nah, oke. Dapol. Berarti akunya harus dinaikin berarti. Bu ini udah oke ya? Segini. Ini yang buka Om Panji atau kita? Bukan acara saya ini. Gua mau beli lanturan katanya. Waduh kok gitu. Berarti sekarang lebih banyak di Amerika. Baru Di pulang Amerika. Prabowo kemarin. Cuman tahun ini bakal banyak di Indonesia karena kan lagi tur juga kan. April iya. sampai Agustus, jadi banyak di sini. Yang di belakang udah pada touch up belum deh? Macam boleh lu Nggak boleh tanya touch up gitu ya? nanti. Boleh ntar ditanya aja. Boleh gitu. ditanya, udah, boleh, gitu. Ketemu lagi di lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. mudah-mudahan relevan ya. Jangan lupa like and subscribe. Sepatunya baru dia kan udah gini biasanya. Pas kakinya sih. Oh iya. Mas Panji, Halo Mas. apa kabar? Baik sekali, terima Panji kasih banyak. Aman? sehat ya. Hah? Belum ada yang ngiter-ngiter di depan rumah? Belum? Oh nggak ada. Aman ya. Alhamdulillah, nggak Belum ada. ada tukang bakso bawah hati Nggak ya. ada. Ya? Yang sering ngiter-ngiter di rumah saya tuh tiap pagi tuh bapak-bapak pensiunan jalan oke. pagi tuh mereka biasanya tuh. Belum mantau-mantau ya? Nggak ada, Belum alhamdulillah. ada tanda-tanda persekusi, belum ada? Nggak ada, aman. Saya ngapain, Mas? Oke. Iya itu pertanyaanku tadi. Kenapa emang dipersekusi? Iya kan? Ya kan nanya. Nggak aman lah. Karena- Apalagi punya teman di Kompas Kenapa ya enggak? kan. Karena Panji Pragiwaksono ini adalah atasan Presiden Republik Indonesia. Betul. Justru harusnya dilindungi dong. Polsek juga mikir dua kali. Atasan Presiden. Waduh. Gimana ceritanya itu Mas Panji? Kenapa? Kenapa? Gimana ceritanya itu jadi Saya atasan sejujurnya presiden? lupa, Mas. Kenapa bisa Saya jadi sejujurnya- atasan Presiden? Saya lupa pemicunya apa, tapi waktu itu tuh saya ngomel aja. Ngomel. Ada orang ngomong apa gitu, saya lupa, saya coba untuk ingat, tapi kayaknya gara-gara berantem-beranteman, bukan berantem-beranteman ya maksudnya, Berantem beneran? bukan. Ya debat-debat dikit lah. Debat-debat gitu. di Twitter. Oke. Terus banyak yang nanya soal emang lu siapa gitu kayaknya ya. Terus saya bilang, lah saya mah berhak dong untuk nanya ini itu. Orang saya ikut bayar pajak, orang presiden kita yang milih. Terus kepikiran lah itu frasa atasan presiden Republik Indonesia, saya taruh aja di bio. Orang pada ikut-ikutan, jadi ada banyak dia yang pakai itu. Tapi tidak salah kan? Enggak salah. Kalau kita nggak mengaku salah. atasan Sebagai rakyat Indonesia, Iya. betul. Karena pemegang kedaulatan kan. Betul. Rakyat betul. Indonesia ya. Iya. Jadi Pak Prabowo, ternyata kita baru tahu Pak Prabowo punya atasan namanya Panji Pragiwaksono. Iya betul. Sudah menghadap Pak Panji, Pak Prabowo. Semuanya Pak Prabowo atasan Presiden Republik Indonesia itu dari yang kayak Panji sama Dustin Tiffany Pak Prabowo. Itu atasan Bapak juga tuh. Sayang sekali memang, tapi emang harus diakuin itu kayak gitu-gitu juga atasan Bapak. Jadi tuh. ada 280 juta sebenarnya Betul. atasan seorang presiden ya. Betul. Wapresnya juga sama dong. Masa cuma presiden aja, atasan wapres juga. Ya. Lah ya. Dengan berat hati. Ini mancing ya? Lah bukan mancing. Mancing ya. Kan Tanya. paket. Milihnya kan presiden wakil presiden. Berarti atasan Sebetulnya wapres juga. Atasan maksudnya wakil presidennya kan masih muda. Atasan dia bapaknya lah. Oh iya. Oh iya dong. Iya Bener, dong. Kalau dari Kan ayah bapak. bapak. Ya. Ini nggak mancing-mancing ini. Nyindir-nyindir kali ini. Panji lagi sibuk apa Mas Panji? Saya lagi bersiap-siap karena mau ada tour stand up comedy jalan April sampai dengan Agustus ke 11 kota. 10 di luar Jakarta, di Jakartanya nanti di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Kemarin habis buka penjualan tiket, masih buka penjualan tiket, terus lagi nyiapin materi stand up aja. Karena ngomonginnya politik 100%. Betul. Nggak bahaya tah. Bocoran. Ya, nggak bahaya karena, dan nyambung ke bocoran karena pertunjukan ini tidak didesain untuk nyenggol siapa-siapa. Pertunjukan ini didesain untuk mengingatkan bahwa yang salah dari kualitas demokrasi kita tuh rakyat Indonesianya. Kan prinsipnya kan a rising tide raise all ship. Kalau rakyatnya lebih baik, harusnya tercitra juga dari secara kualitas demokrasi lebih baik gitu. Nah, jadi si pertunjukan ini tuh
didesain untuk mengingatkan rakyat Indonesia, lu ngerti nggak sih kenapa kita berpolitik? Lu ngerti nggak sih kenapa di politik itu ada begini, kenapa ini jadi begitu, kenapa ini kemudian ke sana? Itu yang akan dijelasin tentu secara komedik dan tentu akan ada case yang beneran terjadi. Jadi nggak terhindarkan ngomongin kasus, nggak terhindarkan ngomongin orang. Oh, berarti politisi. pagar laut masuk dong? Oh masuk. Masuk ya? Masuk bener itu. Wing juga masuk. Masuk. RI36 masuk? Semua masuk. Semua masuk? Masuk semua. Masuk. Karena Bicara soal atasan presiden tadi aku tertarik kalau bicara wing tadi gitu loh. Kan kita sering melihat tuh di lapangan gitu loh. Kita kan atasan mereka sebenarnya. Kita yang bayar pajak, bahasa kasarnya kita yang menggaji mereka gitu loh. Tapi kenapa mereka selalu ingin diprioritaskan, selalu ingin didahulukan seperti itu? Bagaimana Mas Panji melihat kasus kemarin yang sempat viral itu? sebenarnya kan kalau pejabat-pejabat ini buru-buru kita ngerti. Pekerjaan mereka penting. Pekerjaan mereka itu mencakup hajatnya rakyat Indonesia. Terus orang bisa berargumen, ya semua orang juga sibuk, semua orang juga pekerjaan penting. Iya, tapi kan ada skala. Ya mungkin Anda penting untuk perusahaan Anda penting untuk wilayah Anda, tapi ini penting untuk seluruh Indonesia. Dan kita nggak usah coba-coba untuk mencari tahu seperti apa kesibukan mereka, seperti apa penjadwalan kerja mereka, ya kita nggak perlu tahu lah. Gitu. Sehingga kalau misalkan mau pakai forerunner untuk buka jalan, ya artis saja pada pakai, kita mau ngomong apa, rakyat Indonesia mau ngomong apa. Cuman kan sebenarnya tanda tanya besarnya tuh dua kan, yang kayaknya nggak diusik terlalu banyak orang ya. Yang pertama tuh adalah kalau emang cuman dokumen, kenapa harus pakai forerunner? Kan dokumen, Raffinya nggak ada kan? Itu lagi mau tolong ambilin dokumen, kan saya sampai ngomong, kalau dokumen aja dijagain forerunner, giliran ada dianya, yang jagain apaan tuh, bisa tank, panser, dokumen aja dijagain logikanya begitu. Itu kan yang satu. Yang kedua, kenapa dia platnya RI36? Ada berapa menteri kita sekarang? Seratusan sama Kalau Wamen. sama iya kan? Iya kan? Tapi kan misalnya RI36 kan tadinya kan milik Kominfo kan. Tadinya milik menteri. Jumlah menterinya lebih dong dari 30. Kok dia ada di tengah-tengah? Kan harusnya kan menteri dulu semua dapat, terus dia di bawah dong. Berarti kan harusnya kalaupun dia punya RI kan RI di bawah-bawah tuh. Ya RI 90 sekian. Harusnya. Kok dapat 36? Itu kan pertanyaan paling Mungkin penting pesan kan. juga. Dan itu otoritas Pesan juga tidak menjelaskan kan. Itu pertanyaan publik kan, itu otoritas tidak menjelaskan. Kan utusan presiden. Lah Iya betul. Tapi kan harusnya kan dia kerja untuk presiden. Oh iya. Tapi kayaknya presidennya nggak mantau deh. Nggak mantau Kayaknya jangan tanya presiden. Tanya Pak Dasko. Pak Dasko bukan saya loh ya. Beliau, Pak Dasko, main catur Pak Dasko sama saya. Boleh kan nanya gitu kan. Iya, Gini, nanya aja. kita tuh di ruang redaksi ya, jurnalis kan ngamatin juga lah. Kebetulan kalau Mas Panji ini kan juga punya kedekatan emosional dengan Kompas TV lah. Betul. Punya stand up comedy dari awal, membantu. Sekarang juga sedang jalan season 11 kan. Betul. Tapi kita melihatnya begini, kita tuh bersyukur loh, keren juga nih ya. Berani juga, selalu begitu kita bilang. Berani juga ini Panji. Dia nyikat ini apa, tapi mungkin dia panggungnya dia, nggak apa-apa. Tapi satu sisi kita bilang gini, bener juga ya. Kita ini butuh yang namanya critical voice untuk dijaga. Critical voice itu kan yang tadi kalau dari perspektif rakyat kita punya PR besar. Kita mau ngomong pakai sistem perpolitikan, partai politik di Senayan dan sebagainya, boleh silakan, mau apapun. Tapi at the end kan tetap rakyat. Kalau rakyatnya kemudian tercerahkan, kemudian dia tingkat kesadaran, nah yang muncul itu memang tidak bisa banyak. Nah, bagaimana seorang Panji, seorang komika yang punya panggung, punya fans banyak, itu punya target, harus punya target sebagai negara. Artinya berani menyebut atasan Presiden Republik Indonesia, juga harus punya konsep. Ke depan tuh gue pengen anak-anak muda ini harus berani. Kalau ada hal-hal yang kiranya nggak pas di kebijakan pemerintah, gue mesti bersuara. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh cerita apa tuh? Dilindungi undang-undang tapi tidak dilindungi dari serangan buzzer kan. Itu belum ada undang-undangnya. Belum ada undang-undangnya. Iya. Makanya kita yang hak kebebasan bersuara aja dulu, berekspresi. Ya sebenarnya kan alasan kenapa saya nge-labelin atasan Presiden Republik Indonesia kan untuk ingat bahwa atasannya Presiden itu kan rakyat. Betul. Harapannya kan kita kan terus berkaca, emang rakyatnya lagi kayak gimana sih situasinya? Kalau kita tahu rakyatlah atasannya, layak nggak rakyatnya untuk menjadi atasan seorang Presiden Republik Indonesia gitu? Situasinya seperti apa? Nah jadi ketika saya bilang seperti itu, saya pengen ngingetin lagi bahwa
kenapa ya, lu tuh kok sering banget nyalain pemerintah, nyalain DPR, itu mah mereka itu kan rata-rata kita. Representasi. Iya, DPR itu kan wakil rakyat. Ya kalau misalkan gini, misalkan rakyat Indonesia ada 100, misalkan rakyat Indonesia ada 100. Terus 80-nya on time, 20-nya terlambat. Rata-rata DPR-nya kan berarti kan kayak gitu juga kan. Ada yang on time, ada yang terlambat gitu. Nah kalau misalnya kita nggak suka apa yang kita lihat di DPR, kan berarti kan yang berbenah kan kita kan. Kan kitanya secara rata-rata mesti dinaikin. Nah saya tuh kemudian bertanya, saya bisa mencoba untuk mengkomunikasikan itu lewat apa ya? Ya saya stand up comedian, ya saya lewat pertunjukan aja. Kebetulan emang ini tuh lucu buat saya. Kan komika kan cuma ngeliat ironi. Oke. Lucu ya, harusnya begini kenapa jadi gini ya? Ngomongnya begini kenapa begitu kan? Itu kan ironi gitu. Itu saya lihat, itu saya anggap lucu, saya laporkan ke masyarakat. Nah, pengennya sih ketika pertunjukan ini jalan nanti, itu bisa membantu saya komunikasikan. Dan saya tahu akan ada yang bilang, tapi kan yang mesti disentuh kan nggak nonton stand up loh. Oke, satu, Panji adalah, dan saya ngomong ini dengan bangga dan yakin, saya adalah komika yang paling rajin upload video gratis. Paling rajin. Dibuka YouTube saya ada lebih dari 500 video YouTube gratis stand up. Cara saya untuk mencoba memberi akses terhadap joke saya tanpa harus bayar. Jadi sebenarnya harusnya nyampe juga. Pada saat yang bersamaan, memang Panji juga nggak perlu untuk ngomong langsung ke bawah. Semuanya tuh peer to peer. Saya ngomong ke dia, nanti dia ngomong ke dia ngomong ke dia, begitu terus. Jadi pembicaraan. Betul. Jadi saya rasa ya udahlah kalau gitu emang ini peran saya, emang ini tempat saya, ya udah saya ngomongin apa yang saya mau. Saya juga ngerasa aneh sih kalau dibilang berani. Ya, berani ya lu ngomong kayak gitu. Lah, biasa aja perasaan. Saya mah harusnya kan kita kan besar kan nonton Bagito kan. Bagito kan komedi presiden dulu kan. Saya dari kecil nontonin emang lawak mah kayak gini. Jadi nggak aneh kan. Reflektif lah ya, jadi memang relate gitu dengan situasi. Jadi udah saya mah ngelawak aja. Syukurnya orang suka nanya kayak tadi. Lu digangguin gak sih? Ada yang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan kayaknya nggak akan. Bukan karena gegabah ya, tapi karena kalau ada orang kelihatan sama orang lain, diusik tuh ketahuan sama orang lain juga gitu. Iya kan orang suka nanya, Panji, lu ngomong-ngomong kayak gini nanti sulit nggak dapat izin acara lo. Iya. Aman? Belum tahu juga, belum izin. Tapi gini aja deh, Panji kan ketahuan kita sama pemerintah. Tiba-tiba ada sebuah kota nggak ngasih izin. Yang jelek siapa? Nggak Panji. Yang jelek kotanya dong. Yang jelek aparat setempatnya dong. Ya Panji mah ya udah kalau nggak jadi manggung di sebuah kota, ya nggak jadi manggung di sebuah kota. Refund ya udah refund. Tapi kan kita tahu apa yang akan dibicarakan di sana. Wah ini represif nih, kebebasan berpendapat. Mereka juga nggak mau itu. Mereka nggak mau itu. Mereka nggak. They can't afford to have that image on them. Jadi ya menurut saya sih saya akan baik-baik aja, kita lihat aja nanti. Tapi kalau buzzer, Ngapain dipikirin sih beneran? Nggak usah dipikirin ya? Iya, sorry, buzzer datang dengan level ya. Iya. Kayak kalau syuting film tuh kayak ekstras. Ekstras ada ekstras model gitu, ada ekstras ngeblur tuh kayak di belakang. Ini semua ekstras ngeblur nih. Ini ibarat syuting nih nggak dibedakin ini semua nih. nggak di-touch up ya? Iya, nggak di-touch up dia kalau film. Buzzer juga kayak gitu. Ada yang level kelas kakap gitu, ada yang corok-corok gitu. Nah yang paling mengganggu, yang paling berisik kan yang kecil-kecil gitu yang saya sebut nyamuk gitu ya. Itu mah beneran gitu. Itu. Annoying aja. Kadang-kadang mereka nggak punya argumen, tapi mereka tahu satu komentar bisa dapat 5.000 atau 3.000 perak, ya mereka mau komen aja. Kadang-kadang baca-baca, apaan sih komentarnya? Nah terus kan kita doang yang mesti pinter-pinter untuk Screening. Iya, untuk nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu, biarin aja gitu. Tapi Dulu, itu sering. itu mah selalu. Selalu. Dari dulu dan nggak rezim sekarang, nggak harus. Ya dari dulu sih, saya pertama kali secara terbuka ngomongin politik itu kan waktu dukung Faisal Basri 2000. Oh, Pilkada Jakarta ya? Iya, berapa tuh? 17. Sebelumnya. 2012 ya? 2012 ya? Iya, 2012. Sejak itu terus ke eranya Anies konvensi, Anies konvensi Demokrat dulu. Terus aja sampai sekarang selalu ada yang kayak gitu-gitu dan udah biasa juga sih. Dan saya pernah ketemu sama orang yang kerjanya tiap hari suruh masuk untuk ketik-ketik itu. Grecokin. Iya, saya ketemu. Terus? Beneran. Saya kasih clue ya. Sekarang tuh orang komika.
Oh gitu. Iya, dia ngaku. Dulu sempat ada di situ di bagian. Iya, saya tanya. Dia nggak Berarti lu cerita. pernah nyerang-nyerang gue dong? Gelegapan? Lu nggak nanya siapa bohirnya dia, siapa yang mempekerjakan dia. Nah, Jangan ngomong sekarang jadi menteri ya orangnya. bahaya juga deh, main mengarahkan. Lah iya, jangan Enggak. ngomong sama menteri. Kalau yang saya tangkap nih kayaknya dia tuh agensi itu agnostik gitu. Oke. Jadi nggak benar-benar untuk siapa gitu. Gimana orderan aja. Iya. Gimana orderan. Tapi saya ngelihat orangnya. Saya tahu orangnya kayak apa. Emang jadi kan sebagai orang yang berpendidikan dan merasa lebih dewasa, yang kita ngapain sih mempermasalahan kayak gitu-gitu? Nggak produktif juga ya kita Kalau ladenin kan. pertanyaan gitu, kalau nggak upload nggak jadi buzzer. Dan juga kita pikir-pikir ya, kalau dia 3.000 aja penting untuk dia. 3.000 perak loh. Kita kan kerja di sini. Teman-teman kan di sini kan kerja. Buat dia 3.000 tuh penting loh. Sampai dia harus mau komen terus biar dapat 3.000. Kalau 3.000 rupiah aja penting untuk dia, ya kasihan lah. Ya. Biarin aja. Itu kemenangan dia. Kita punya kemenangan lain. Artinya seorang Panji ini dalam setiap komentar-komentarnya ya, di berbagai platform itu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka ini. Lu ambil positifnya, Bos. Iya, saya nggak pernah ngeblok loh. Iya, Nggak pernah jangan saya- di-blok. kecuali, komen judul ya sama kamu. Tapi saya terserah boleh Iya, aja. ngasih Iya. kesempatan. kasih ada lapangan pekerjaan berarti. Lapangan pekerjaan. Kan kita lihat dari gitu aja, perspektifnya tinggal kita ubah aja daripada kita jengkel ya kan. Iya, Kita ubah, oh ini ngasih lapangan pekerjaan. Berempati aja. Iya. Artinya apa? Kalau sampai dengan rezim sekarang yang komentar-komentar pendapat atas apapun lah kebijakan negara, apapun perilaku dari elit-elit itu sampai sekarang tidak ada persekusi atau apapun, kita boleh sedikit lega. Oh ternyata kebebasan berpendapat masih boleh. Iya. Belum ada. Setidaknya sampai hari ini. Oh iya dong. Dan itu harus dijaga. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi Tapi besok masalahnya pagi. gini, masalahnya kan kita tuh butuh ke depan. Bagaimana? Kita nggak bisa maksa orang-orang di kota-kota lain kayak Panji berani dong lu ngomong bikin konten maki-maki misalnya. Tapi kan juga harus memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi seorang Panji dengan memberikan komentar kritikal apapun lah, itu kan juga perlu kemampuan, perlu riset. Lu bisa cerita nggak ke mahasiswa yang sekarang mau dikasih tambang kampusnya? Emang iya? Wah, Kampus kasih tambang dari Gila. yang baru lagi. Ternyata janji untuk rektor jadi menteri masih kurang ya. Iya, makanya. Wah, gila sih. Nah, artinya itu lagi berproses lah di DPR. perubahan di DPR. Setelah Ormas dikasih konsesi Kampus sekarang tambang, bisa sekarang mengelola. informasinya kampus bisa mengelola tambang. Kurang satu lagi. Nah, nanti kita ngobrolin setelah ini. Tapi maksudnya Komika. lu bisa Komunikasi kasih dengan perspektif apa ke mahasiswa, nggak usah mahasiswa lah, anak-anak muda. Lu kalau lu muncul begini tuh lu ada kebanggaan lu bahwa ini memperjuangkan, nggak harus lu memperjuangkan kaum tertindas, enggak, ini konteks Indonesia dengan masyarakatnya. Dari pengalaman lu aja, boleh nggak lu cerita? Ini agak menarik nih karena ya saya kan ada di pusaran reformasi karena saya masuk 97 kuliah. Oh, ngalamin ya 98. Iya, 98. Walaupun saya masih anak baru. Iya. Saya ketika demo turun ke jalan tuh saya posisinya lebih ke pagar betis daripada orator. Si ini Semi Notas Limboy, stand up comedian. Itu dulu dia angkatan 95 dan dia oratornya dan dari zaman itu orasinya aja udah lucu. Jadi udah kelihatan dia bakal jadi stand up comedian si Semi ini. Saya masih jadi pagar betis doang, tapi bagaimanapun pada masa itu karena internet belum terlalu nggak ada bahkan kita tuh lebih dekat sama orang yang jadi objek itu rakyat. Oke. Kita tuh dekat sama rakyat, apalagi ITB dekat dengan Balubur, Ya. kita tahulah semuanya itu. Umur Bandung. Nah ini yang mungkin agak berjarak ya, sehingga susah untuk para mahasiswa yang labelnya paling maha di antara para siswa untuk bisa punya gambaran Realitas. di masyarakatnya seperti apa. Realitas. Iya karena kan dia Karena berjarak tadi itu ya. berjarak karena dia ngelihat Indonesia kan dari sosmed. Sosmednya kan punya algoritma. Algoritmanya ngasih lihat dia apa yang dia pengen. Tapi rasa sosmednya punya buzzer. Nah itu dia, itu lebih tricky lagi itu. Sehingga itu yang mesti kita pikirin. Karena saya rasa pada zaman saya pun, ya mungkin kita sama juga, alasan kita turun ke jalan kan bukan karena kita merasa itu keren kan. Yes. Itu kita ngerasa karena, tapi gue ngelihat orangnya sih, yang lagi butuh ini gue ngelihat langsung Ada gitu. empati yang terbangun Iya gitu. kan. Ya. Waktu kan
waktu itu kan saya di TB kan di Bandung. Jadi waktu itu isunya adalah kita nggak pernah bisa keluar dari kampus. Yes. Bentrok mulut sampai ada satu hari di mana, dan itu adalah hari ketika yang di Jakarta ke DPR, yang di Bandung tuh ke Gedung Sate. Pas kami turun ke jalan, itu kan ada dijagain polisi juga. Ketika mahasiswa pada jalan, semuanya mau ketemu, ngumpul di Gazebo, terus Gazebo kan lebih tinggi dari Gedung Sate. Jadi pas naik ke Gazebo, terus menurun ke bawah ngeliat itu, di perjalanan itu rakyat mengeluhkan kami. Ibu-ibu berdiri di pinggir jalan, mahasiswa bantu kami, bantu kami. Jadi buat kami tahu kenapa kami ngelakuin ini. Nah ini yang mungkin nggak kerasa sama teman-teman Sekarang ya. mahasiswa Karena gitu. gap gitu Iya, buat mereka, apalagi agak tricky, agak susah, kampus banyak yang, saya ngomong kayak gini karena rektor saya juga akhirnya jadi menteri Kesmayanto Kadiman, tapi beliau adalah, maksudnya saya dekat lah sama dia dan dia baik, dan saya rasa, tapi cuman pada akhirnya ujung-ujungnya adalah sekarang kan kampus kan punya harapan. Iya. Biasanya kan kalau legacy politiknya kan kalau nggak dari media, dari kampus yang dibawa ke dalam kan. Sehingga banyak juga yang dijaga, mahasiswa jadi nggak boleh kritis dan segala macam. Nah ini tantangan sih. Tapi kalau emang sosmed ini tahu Indonesia, mahasiswa ini tahu Indonesia dari sosmed, berarti itulah juga peran orang-orang seperti kami, seperti Lonturan, seperti yang lain, supaya kita muncul di FYP-nya dia, muncul di algoritmanya dia, supaya kitalah yang ngasih perspektif seperti apa situasi Indonesia. Pengisi ruang digital. Betul. Ya kan? Bener sih. Kan Biar tidak diisi buzzer-buzzer tadi. Iya, diseimbangkan sama kita. Mas Panji, Mas Panji ini kan agak konsisten gitu ya, kritis, menyuarakan suara-suara kritisisme publik, nggak takut dianggap ditunggangi oleh segelintir elit misalnya yang sedang berseberangan dengan kekuasaan. Pada akhirnya ya, jadi saya ngomong ini karena saya juga nggak tahu ya kalau ternyata saya ditunggangin. Saya mah jujur-jujuran aja. Orang dari mana lu tahu lu ditunggangin atau enggak? Nggak tahu sih. Iya. Tapi sebenarnya pemahaman saya dalam berpolitik, kita mah akan selalu berjuang sama yang kepentingannya sama aja. Emang kayak gitu. Makanya Common sense lah ya. iya, jangan setia sama orang, setia sama apa yang dia perjuangkan. Value. Karena dia mungkin berubah-berubah. Kalau dia berubah, ya udah, kan kita yang punya nilai. Ya kita mah sesuai sama nilai kita aja. Kalau ada politisi yang tiba-tiba gabung sama kita, gue satu nilai sama lu gitu. Nggak usah, kalau menurut saya, nggak usah khawatir dimanfaatkan. Ya kita manfaatin dia balik juga. Orang kita pengen kok gitu. Ya udah kita jalan aja. Yang penting value-nya ya, bukan orangnya ya, atau siapanya. Betul. Makanya saya ngerti kenapa banyak orang, entah buzzer entah enggak, yang bilang, oh Panji PDIP ya sekarang. Karena kan narasinya serupa. PDIP ini kan kontra, Lagi ada di saya luar, juga kontra ya. gitu. Sekarang kan saya punya Satu barisan. Iya, dan kalau misalnya saya bikin opini, saya bisa ngelihat tuh emang anorganik ini. Emang ada pasukan yang ngambil omongan saya, digoreng sama dia, dipakai. Dan buat saya ini selalu terjadi di setiap masa dan oleh setiap kubu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi buat saya nggak usah terlalu khawatir karena saya takutnya kita jadi berhenti berjuang. Kita mah jalan aja sesuai dengan apa yang jadi nilai-nilai kita. Kita lihat siapa yang mau sejalan sama kita. Kita lihat mereka kepentingannya apa. Oh, mereka gabung sama perjuangan ini karena ingin sampai ke sebuah posisi. Ya kalau emang itu yang mereka pengen, ya udah. Lu dapat posisi juga nggak apa-apa. Nanti gua lihat nanti ketika di dalam posisi seperti apa. Nah, makanya saya selalu bilang, sebenarnya ujung-ujungnya siapapun jadi presiden tuh nggak apa-apa kalau kita sama awasnya sama mereka. Karena itu basisnya rakyat yang Iya. masyarakat yang Iya. Kitanya yang harus oke. didampingi, kita juga oke. Mas Panji, menurut Mas Panji, sebenarnya lebih efektif mana melakukan perubahan untuk Indonesia ke depan yang lebih baik gitu ya, dengan berada di luar seperti hari ini misalnya menjadi komika, atau justru lebih masuk ke dalam misalnya, yang bisa ikut menentukan, mengambil kebijakan seperti itu. Oke. Kalau anggapan umumnya kan ke dalam. Anggapan umumnya gitu, masuk dong ke dalam. Nah, Tapi kan kita kan Iya. di dalam semua orang itu cuma nurut sama beberapa orang yang ada di atas doang kok. Bawang Pacul yang ngomong. oh gitu. Loh kan Bawang Pacul ngomong di depan Mahfud MD. Ya kita mau apa sih Korea ini bisa apa sih? Kalau dia bilang oke, kita oke. Kalau dia bilang nggak oke, kita nggak oke. Itu benar itu. Sebel. Tapi itu benar. Kan saya punya skakmat
silakan ditonton. Boleh. Siap. Saya ngobrol sama Rahayu Saraswati Jaya Hadikusumo. Gerindra. Ponakannya Pak Prabowo. Dia ngomong sesuatu yang mungkin oleh banyak orang menyebalkan, tapi benar. Dia bilang, gini Denji, lu ngerasa aneh nggak sih ada caleg nih, misalnya saya nyalek, datang ke rakyat, saya bilang, saya kalau misalkan jadi anggota DPR, saya akan perjuangkan biar atlet-atlet bisa punya uang pensiun. Saya bilang kayak gitu. Oh menarik tuh, saya pilih gitu. Saya duduk di DPR, emang ini bisa diperjuangkan? Kalau partainya nggak mau, masuk prolegnas juga enggak. Saya mesti mikir gimana caranya supaya ini isu seksi, supaya partai pengen ikut-ikutan, ya biar dapat nama. Tapi kalau si anggota DPR nggak punya kemampuan untuk ngegerakin massa, dan nggak punya kedekatan ke atas, jadi apa itu anggota DPR? Makanya salah itu anggapan yang masuk ke dalamnya bisa ngubah. Kecuali saya anaknya Pak Jokowi, anaknya Bu Mega, anaknya Pak SBY, anaknya Surya Paloh, anak semua orang ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat yang bersamaan, rakyat Indonesia nggak ada yang bantu untuk ingatkan bahwa terlepas dari lu setuju atau enggak, lu tuh punya tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia tuh. Terlepas dari lu nyoblos atau enggak, bayar pajak atau enggak, sebenarnya sih bayar ya, kita beli minum juga bayar pajak. Terlepas dari itu semua, lu tuh punya tanggung jawab. Nah sekarang kalau misalkan, katakanlah saya masuk ke dalam, yang ngomong ini siapa? Emang rakyat-rakyat Indonesia ini mau ketemu sama politisi? Enggak mau. Mereka mau ketemu Panji, bayar malah. Nah jadi, daripada saya ke dalam, mendingan saya di luar. Ini kayaknya nyambung nih. Kenapa? Kalau di dalam itu tadi ada hambatan struktural, nggak bisa sendirian mutusin apapun. Gue siapa nih di dalam gitu. Ini kaitannya dengan no viral no justice. Di luar kan? Iya. Kalau konteksnya itu kan logikanya dia di luar. Betul. Diramein, digital social movement dan sebagainya. Akhirnya pengambil kebijakan dipanggil presiden. Lu baca tuh, rame nih, kita lagi dipojokin, ambil keputusan segera. Dan itu banyak terjadi. Dalam situasi sekarang pergerakan era digital yang makin luas dan sebagainya, kayaknya jangan-jangan itu paling efektif. Ya, itu efektif dan secara kultural itu Indonesia banget kan. Kelihatannya jelek nih, tapi coba kita pilih baik-baik. Dari dulu sampai sekarang juga, bukannya kita kalau ada masalah nyari backingan. Di sekolah juga gitu. Tawuran tuh apa sih asalnya? Ada orang sebelah sama kita lapor. Tadi gua udah gini, datang berlima. Habisin, begitu mulu kan. Akarnya itu adalah, kalau kutipan saya, gotong royong tuh punya saudara kembar, namanya keroyokan. Gotong royong sama keroyokan mirip kan? Bersama-sama ngelakuin sesuatu, hanya saya beda tabiat. Mirip kan? Rame-rame bersama-sama ngelakuin sesuatu, beda tabiat. Jadi pada saat yang bersamaan kita emang masyarakat gotong royong, tapi kita juga keroyokan. Nah, balik lagi kayak gitu tuh, no viral no justice. Emang itu kita bersyukur kita punya begitu. Coba kita nggak punya kayak gitu. Jadi apa Indonesia? Untung kita punya no viral no justice. Bersyukur aja, iya. Tentu ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Ada orang yang pura-pura jadi korban. Justru kebalik, pura-pura jadi Cape Crusader-nya. Di sosmed itu banyak akun-akun tidak bernama, akun-akun tidak berwajah, yang memposisikan diri, saya bantu viralin. Ada masalah, saya viralin, saya akan membantu. Jadi vigilante mereka tuh, jadi kayak Batman tapi di sosmed. Gini, kenapa tadi kita pertanyaannya adalah, karena kan secara tatanan politik ini sudah adalah wakil-wakil rakyat. Di DPR provinsi, kabupaten, kota, ada semua. Ya, persoalannya nggak selesai-selesai. Yang kedua, itu nggak jalan lah. Ya, tapi kan sistemnya itu, konstitusi kita. Makanya adalah istilah namanya ekstra parlementer, ya kan? Nah, aku melihat no viral no justice itu digital social movement. Ekstra parlementer gaya baru lah ya. Oh iya. Iya. Dan ternyata terbukti kok. Banyak kasus-kasus yang akhirnya muncul itu akhirnya punya atensi, kemudian dibahas. Kalau nggak akan keluar itu. Banyak lah kita sebut Vina dan sebagainya. Tapi ada sedikit penyakitnya, kita jadi dikit-dikit langsung ke sosmed. Nah, Selesaiin dulu. Saya selalu bilang, kalau di siniar saya selalu bilang, kalau ada masalah, selesaiin dulu antar lu. Jangan dikit-dikit nyari backingan. Malu sendiri ntar lu. Banyak banget kan yang ceritanya pengen ngeviralin orang, dia yang malu. Baru aja nih akhir-akhir ini ada ojol kalau nggak salah, beli apa ya, kayak gentong apa gitu. Dia pengen, saya viralin ya. Pas viral dia yang malu, dia yang salah. Jadi kita juga nanti nggak punya kemampuan sosial gitu, nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. selesaiin dulu aja.
Enggak, artinya tetap kepada individu masing-masing juga untuk punya kemampuan memahami kasus ini, Jadi mungkin kedewasaan. memang gini ya, sebagai aktivis 98 mungkin Mas Panji melihat memang Bukan. Saya cuma pagar betis, Mas. ya kan orasi. tetap aktif kan. Iya. Ya artinya tahu lah peralihan Turun ke 98 jalan ya tetap gitu lah. aktif lah. Paham betul lah. Oh, Mas Yogi bikin dapur umum juga kita angkat sebagai aktivis. Padahal cuma bagi-bagi nasi bungkus doang. Iya. Enggak, berarti memang ada semacam transformasi pola gerakan sosial gitu ya di era digital. Iya. Dan bahkan pada zamannya pun prinsip-prinsip itu tetap sejalan. Saya tuh pas lagi aksi kan saya kan pagar betis. Tapi tugas saya itu di bagian sosialisasi. Jadi tiap hari kerja itu nyablon poster pergerakan. Di Bandung, kalau orang-orang Bandung dan hidup di era 98 pasti ingat di Bandung tuh reformasi tuh datang dengan logo tangan yang kayak gini. Iya. Itu tuh saya sama tim propaganda namanya, tim propaganda. Itu nyablon, nempel poster, pergi kemana. Waktu itu ada, karena kami tim propaganda ya, dan ini mohon maaf Pak Wiranto mau datang ke Bandung waktu itu. Terus udah gitu, di depan BIP kan ada jembatan penyeberangan. Dia masih pangap waktu itu ya? Masih Pangap. Terus ada, selamat datang Jenderal Wiranto gitu. Terus nyampe kabarnya ke sekre kan. Siapa ya? Ada yang ngebentangin selamat datang di Wiranto gitu. Terus mereka sih anak-anak anak-anak mahasiswa ini saat itu lagi pada diskusi kita mesti ngapain. Terus saya punya bos namanya Indra. Indra bilang, ayo jalan beran. Anak-anak propaganda diajak. Terus kita ke sana, turun dari mobil, kita yang gunting, kita masukin mobil, terus kabur. Mereka masih mesti ditaruh, nih spanduknya, mereka kaget, mereka udah balik. Tapi artinya dulu dan sekarang Dan itu sebenarnya bentuk perlawanan kan? Iya, itu bentuk perlawanan. maaf ya Pak Wiranto ya. Dulu. Maaf ya Mas Ang. Dulu itu masih muda. Tapi kan itu menggambarkan bahwa propaganda itu terjadi untuk mendapatkan perhatian publik, untuk juga mengkomunikasikan pergerakan, cuman beda format. Dan B, tindih-tindihan dan serang-serangan pesan itu juga terjadi dulu sampai sekarang. Jadi memang buat saya sih yang saya lakukan sekarang tuh cukup familiar, hanya beda format aja. Iya, beda Formatnya area ada aja, beda platform. Iya. Sama ini interaktivitasnya lebih masif mungkin karena kan Ya, dijawab lebih- langsung, ya, betul, ya lebih kan, luas, nggak lebih ketemu, masif. lebih Ya, betul. luas, lebih masif. Setuju. Dan itu kan jadi perhatian sekarang. Kalau kita lihat 10 tahun Presiden Jokowi kan sangat memberikan perhatian khusus itu apa yang terjadi di di kupingnya netizen tipis kan, ya, kalau kata saya. itu kan sampai Siapa dia yang punya punya ahli. aktivis? Pak Jokowi. Soal-soal begitu dia seringkali bawa itu ke sidang kabinet, hanya dasarnya itu ini lagi rame ini nih, coba tolong dicek gitu. Ya, mantau sosmed. Nggak tahu kalau Presiden Prabowo. Nah, yang kita butuh sekarang adalah bagaimana caranya cerita-cerita yang tadi Panji sudah jelaskan. Gue punya background, kebetulan punya background pergerakan pergantian Orde Baru ke reformasi waktu itu. Kalau sekarang kan susah kita memetakan. Kita mau berharap mahasiswa kampus sebagai gerbang pergerakan, susah ya. Tapi kita mau berharap apa nih sekarang? Survei kemarin juga bagus orang lihatnya. Ya, artinya Saya bercandain juga tuh survei Kompas tuh. Gimana? Survei Litbang Kompas, Litbangnya sulit banget kata saya. maaf ya, itu kan persepsi publik. Iya. Gimana ya caranya ya? Kenapa gini? Penyakit kita yang dihadapi oleh kita adalah soal populisme. Iya. Orang itu ya apalagi kultur. Saya nggak menyebut kultur ya. Orang kita tuh kan susah mengatakan jelek. Ya. Baik Pak, gimana? Apalagi ini yang disurvei gimana pemerintahan presiden. Iya. Tapi kan kita butuh terus untuk mengingatkan. Kalau seorang Presiden Prabowo aja berani mengancam menterinya. Jangan main-main ya. Soal makan bergizi gratis ini saya serius. Kalau di antara kabinet ada yang nggak serius, silakan keluar. Artinya kan kita mau bilang bahwa yang namanya kabinet Panji Pragiwaksono sebagai atasan presiden dalam hal ini rakyat, itu kan harus juga lebih canggih mobilisasinya. Gimana ya caranya ya supaya lebih banyak lagi. Tapi taktis tuh, nggak sekedar cuma ngomong kenceng loh ya, tapi juga punya dasar. Ada nggak sih formula? Lu apakah cukup dengan memberikan video gratis atau ayo kita main yuk, kita bikin gerakan gitu? Ya, Mungkin nggak sih kita begitu? pengalaman Nah, kita nih. Iya. Pengalaman kita. Ketika kita mulai mengorganisir diri dan mewadahkan dan mulai kebentuk, biasanya itu suka ada aja yang ngikut-ngikut itu tadi. Iya. Nyusup-nyusup. Ya kita ikut. Kita mau ingat
wah Amin Rais aja deh, tahun 98 tuh posisinya seperti apa kan. Wah lihai sekali gitu. Jadi kayaknya membekas banget. Berkesan. Bukan dulu pernah ngapain berat kayaknya. Setiap orasinya datang kayaknya. Kayaknya malah berharap dengan istilah suksesi kepemimpinan. Iya. Waktu itu kan brandingannya oke banget tuh. Ya cuman bukan berarti salah. Iya. Hanya saja bukan berarti salah dan bahkan sekarang juga kelihatannya secara organik ada usaha untuk mengkonsolidasi diri, terutama orang-orang yang satu kesadaran satu pergerakan, setidaknya dari mulai membuka pertemanan. Jadi misalnya ini ada 3 konten kreator yang punya kepedulian yang sama, terus mulai kenalan, mulai ngobrol, mulai collab. Dari jejaring ini lama-lama kan sama-sama menggaungkan pesan yang sama. Tidak benar-benar jadi organisasi, tapi udah mulai kelihatan tuh ada yang kayak gitu-gitu. Takutnya setiap kali mulai mengorganisir diri, orang-orang mulai siapa yang nunjuk lu jadi ketua? Kayak itu tau nggak, kemarin baru aja berdiri tuh asosiasi konten kreator. Tahu nggak? Iya, Helmi Yahya tiba-tiba ketua. Kok bisa? Konten kreator bingung. Dari kasih solusi jadi wakil, kata orang, siapa yang nunjuk? Konten kreator yang apaan nih, mau jadi apa kan gitu kan? Nah, jadi ya kalau mau resmi mengorganisasikan diri ya silakan, tentu ada risikonya. Sekarang juga kelihatan udah mulai secara organik. Betul. Saya pribadi emang nggak pernah Mau ikut nyaman jadi bagian dari kayak gitu-gitu. soliter. Emang iya, karena saya fans Manchester United, saya tuh kayak Juan Veron zaman di MU. Dikasih free roll gitu loh. Terserah lo mau main kemana aja. Makanya saya juga stand up comedian, bukan grup lawak atau band atau apa, karena saya memang senangnya main sendiri aja gitu. Kalau saya mah. Iya, merefleksikan kritikannya, pikiran kritisnya lewat karya-karya di. Iya, dari karya-karya saya aja yang banyak gitu, ada versi podcast, ada versi stand up gitu. Om Panji mau nanya, ini kan pemerintahan Prabowo Gibran lah ya. Ngomongin pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo boleh Gibran. kan dulu kan? Dulu aja. Ini kan udah jalan. Iya makanya. Kalau udah punya beban moral lawan nggak? Pemret soalnya. Pemret. Iya, yang punya survei. Nah, oke lah, saya tidak ingin bicara survei lah. Survei kan memang bagus semua ya, kita semua udah tahu. Tapi kalau Om Panji sendiri ngelihat, atau Mas Panji sendiri ngelihat, sebenarnya bagaimana sih progresnya selama 3 bulan ini setidaknya? Pandangan dari kacamata atasan presiden atau rakyat. Iya. Kalau atas presiden dia boleh bebas. Ya kan gua atasannya. Atasan presiden lah. Dari rakyat aja dia masih. Kalau menurut saya 100 hari pertama kan sebenarnya yang bisa kita nilai itu cuma pengambilan keputusannya, tapi kita belum lihat eksekusinya dan hasil dari eksekusi tersebut. Kalau dinilai dari pengambilan keputusannya, menurut saya sih jelek. Pengambilan keputusannya. Iya, kan keputusan beliau punya kabinet banyak, orangnya gemuk, iya kan. Buat saya itu keputusan yang jelek. Saya mah berpegangan sama omongan Prof. Renal Kasali. Prof. Renal Kasali bilang, pokoknya kalau kabinetnya gemuk, susah banget investasi masuk. Oh gitu. Menurut Prof. Renal, karena makin ribet. Semakin langsing, semakin gampang gitu. Rantai birokrasi makin panjang. Memang gini ya, kita ngerti lah kesulitan pemerintah seperti apa. Dari masa ke masa selalu ada aja program yang butuh duit. Kita sekarang punya makan bergizi gratis. Ini kan pasti butuh duit. Pada saat yang bersamaan masih berjalan sebuah program yang datangnya dari eranya Pak Jokowi. Enggak, bahkan sebelumnya. SBY. Bu Mega dan SBY, itu BPJS. Oke, BPJS. BPJS kan bagus dong. Hanya saja kan jadi banyak hutang kan di rumah sakit kan. Cuman kan political will-nya adalah gua pasang badan deh untuk rakyat Indonesia, kata pemerintah. Pokoknya apa? Sesar dibayar pemerintah. Kebutuhan psikiater dibayar pemerintah. Obat kanker dibayar pemerintah. Gitu kan? Pemerintah bilang gua pasang badan. Resikonya adalah rumah sakitnya nih, mana tagihan kok nggak dibayar-bayar gitu kan? Butuh duit nih. Butuh duit banyak lah untuk memperbaiki Indonesia. Pada saat yang bersamaan rakyatnya nggak mau bayar pajak kan, ya kan? Bukan nggak mau bayar pajak, ya nggak mau bayar pajak lah. Kalau misalkan disuruh, kalau ditanya entertain lu mau nggak? Jawabannya pasti nggak mau lah. Walaupun ditarik anyway kan. Orang kalau kerja di kantor sini kan, teman-teman sini kan udah diambil pajak. Potong, Entertainer seperti saya harus ngelapor ya kan, apalagi ada pajak progresif. Wow, sakit. Bayar juga gitu kan. Terus kita kan PPN kan, kita dibayar juga. Cuman kan masalahnya masih banyak yang sektor informal, masih banyak penghasilannya rendah, sehingga nggak keserap lah gitu ya.
Terus udah gitu, oke. Program banyak banget, semuanya untuk rakyat Indonesia. Duit serapan pajak nggak oke. Ya udah kita investasi. Harusnya kan? Ya. Berharap dari investasi, kementeriannya gemuk. Sekarang kita jadi bingung. Gue tahu lu punya masalah, tapi kenapa keputusan lu kayak gitu sih? Kenapa sih? Makanya saya bilang, setiap kali orang bilang, gue nggak tahu tentang Pak Prabowo. Kan atasannya. Satu itu, kedua, Pak Prabowo justru lagi kelihatan, ternyata orangnya gak galak loh. Digeser-geser di kita sama kepentingan orang yang bantuin, dikasih. Oh gitu. Saya wawancara Ahmad Saroni ngomong langsung. Dia dengar Pak Prabowo ngomong ke Surya Paloh, abang mau menteri berapapun saya kasih. Kok bisa? Kok bisa? Ditanya lagi, kok bisa bang? Iya, as a friend. Kok bisa? Teman. Karena pertemanan. Itulah yang membuat saya merasa, wah ternyata Pak Prabowo mah gampang. Nggak galak. Nggak segalak yang dibayangkan. Iya, bukan macan. Ternyata Bobby. Kucing maksudnya, kucing. Gua nggak ikut. Kucing. Dan memang kucingnya namanya Bobby. Loh, sekarang gini, orang mau bilang, sekarang buktiin aja, Iya, Prabowo iya. galak, mana galaknya? Kalau Orang pada pengen jadi menteri baik dikasih. kok dikasih ya. Iya. Bakal ditawar-tawarin. Iya. Nah kan, itu baru aspek pengambilan keputusan dalam penentuan mau berapa banyak tuh orang yang bekerja. Ya. Setiap kementerian dipecah, ada yang digabung, tapi ada yang dipecah. Ini anggaran lagi. Abis itu Pak Prabowo bilang, hey, kita nggak boleh gede-gede ya. Terus penghematan. tiba-tiba kurang anggarannya. Natalis Pigai. Minta Dikit 20 bener nih, triliun. iya, harus lebih gede. Ya. Akhirnya kan kita, dan belum lagi pengambilan keputusan dalam penentuan siapa yang ada di jabatan. Ya kan? Kita nggak usah ngomong jauh-jauh, kita ngomongin Gus Miftah. Ini lagi. Utusan khusus ada anggaran kan? Utusan khusus nih, di atas staf khusus loh, ini utusan khusus, ada anggaran nih. Oke, berarti kan ini orang punya pekerjaan yang penting kalau dia punya anggaran ya. Terus kemarin viral kan, orang pada nyalain Gus Miftah. Saya kan kenal Gus Miftah. Dia memang dari dulu kayak gitu. Makanya video-video yang dia kayak gitu kan muncul tuh dari belakangan. Itu kan berarti emang dari dulu kan beliau kayak gitu. Iya. Pertanyaannya, kalau emang orangnya kayak gitu, lah yang nunjuk dia duduk siapa? Salah yang nunjuk dong. Gus Miftah mah sedang jadi dirinya sendiri. Iya. Lah emang saya kayak gini. Terus saya dikasih jabatan, ya saya iya. Masa saya tolak kata presiden nyuruh saya? Kan kita jadi nanya kan, lah yang nunjuk Gus Miftah nih siapa? Iya. Gus Miftah nangis-nangis tuh di kajian, nangis. Sedih dia kan? Ya, mungkin Pak Prabowo berharap orang yang ditawar itu nolak. Ternyata terima semua. Kita tuh harus lihat Ternyata dari iya. Iya, berpikirnya saya menjaga hubungan lah. Cobalah tawarin deh Gus Hakim. Paling juga dia nggak mau. Jangan Pak, saya belum pantas. Ternyata oke Pak. Ya, Iya. susah narik. Siap, gitu Ya, ya. kita juga Iya. harus lihat dari itu. Tapi kan kalau argumentasinya Presiden Prabowo kan selalu mengatakan bahwa Indonesia ini luas. Indonesia ini besar, terlalu banyak nggak bisa orang-orang hebat. sendiri. Tapi di luar itu kan kita juga tahu ada politik akomodatif, ada kebutuhan seorang presiden untuk stabil di awal-awal, distabil karena dia juga butuh ada pijakan undang-undang di DPR sehingga dia ambil semua itu, terutama kelompok-kelompoknya yang dulu dukung di luar itu, termasuk tadi yang RI 36. Iya. Itu kan juga kita lihat orang yang masuk itu kan yang di saat musim pemilu semuanya total, Iya, semuanya ada merapat. di situ. Nah itu yang kemudian ingin dilakukan. Nah, tapi kan itu sudah terjadi, ya kan. Sekarang ini kan kita harus memanage ekspektasi publik, ya kan. Bagaimana sih orang itu di tengah satu lapangan pekerjaan udah susah. Ini nyata loh. Iya. Terus kelas menengah berdasarkan data BPS 2 tahun terakhir turun ke Iya, kelas miskin terus. makin banyak. Situasi globalnya nggak baik-baik aja. Terus kita butuh hanya apa sih sekarang? Ya hanya sisa harapan aja. Harapan bagi orang itu beda-beda. Harapan bagi orang yang tinggal di desa, yang penting saya sih pupuk ada, bisa makan dan sebagainya. Harapan di kelas menengah perkotaan seperti Gus Hakim, mungkin dia berharap ditarik jadi staf sus. Setelah ngobrol sama Panji misalnya, dia berharap. Itu boleh-boleh aja kan. Maksudnya Masih statusnya percaya? Panji. Loh apapun. Gue mau nanya, lu punya tingkat harapan, nah kalau tadi kan Litbang Kompas, sekarang boleh dong tingkat harapan berapa persen deh, skala 1 sampai 10. Pemerintahan. Iya. Dalam situasi yang sekarang ya, artinya kita juga melihat lah upaya Pak Prabowo melakukan makan bergizi gratis, cek kesehatan. Soal nanti itu turunannya bikin
saling tabrakan antar departemen karena satu masing-masing nggak punya anggaran, ada keterbatasan fiskal dan sebagainya. Itu dari kacamata lu kira-kira ada nggak harapan? Penting loh, tolong dipikir dulu karena apa yang jadi statement lu itu pengikutnya banyak nih. Iya. Sebelum ngelihat beliau bekerja di 100 hari pertama, sebenarnya harapannya tinggi. Sebenarnya. Karena kita justru berharap Pak Prabowo yang dalam beberapa kali kesempatan berharap dan berjuang untuk bisa jadi presiden, ketika pada akhirnya jadi presiden, nunjukin sama Indonesia, dari dulu tuh gue sebenarnya pengen kayak gini loh. Tadinya kayak gitu. Setelah 100 hari pertama, terus ngelihat keputusan-keputusan yang beliau ambil, yang mau nggak mau itu keputusan diambil sama Mayor Teddy, sama Pak Dasko, mau siapapun terserah deh. Tapi kan ujung-ujungnya kan Pak Prabowo. Ternyata jatuhnya kita nggak bisa berharap banyak. Tapi nggak bisa berharap banyak tuh berarti nggak punya harapan. Kayak contohnya, makan bergizi gratis itu program yang saya suka. Saya dukung bahkan, saya bela bahkan. Orang tuh jangan ngetawain itu program kalau itu gagal. Program itu diketawain kalau program itu kalau gagal namanya juga baru mulai. Ini ngetawainnya antara mereka punya sentimen pribadi atau mereka punya agenda tersendiri atau emang nggak pernah bikin apa-apa. Karena kalau kita pernah bikin apa-apa, kita tahu bahwa bikin sesuatu untuk pertama kali pasti banyak salahnya. BPJS aja tadi kita bahas sampai sekarang masih banyak bolongnya. Pertanyaan kan adalah, tapi ini perlu atau enggak makan bergizi gratis? Kalau emang perlu, ya kita dukung aja bahwa dia salah. Ya udah kita kritisi, Kita kawal sama-sama. iya kita bilang aja, tuh ada yang keracunan tuh. Ya udah kita, sorry nanti kita ganti vendornya. Jangan ngomel gitu. Saya makan steak 6 juta keracunan gitu. Ada bapak-bapak botak. Iya. Siapa yang ngomong gitu tuh? Ada deh. Ada Inisial. Ada inisialnya dari Kobuzier. Apa temannya dia juga. Iya. Nggak jadi saya kalau misalnya diangkain itu 50% harapannya. Iya. Oh, setinggi dong. Tinggi karena Kompas terlalu baik ya. Enggak, bukan cuma mau masih baikan Kompas 80,9. Kocak emang Kompas. Enggak, saya ngomong gini karena saya tahu pasti Kompas bilangnya adalah, tapi kan ini kan hasil survei dan survei itu kan dipengaruhi sama banyak hal. Iya, ya. banyak hal. Tapi kan kita juga Dan itu persepsi. sebaiknya ya menurut saya izin nih. Jangan ditayangin gitu ya. Bukan, maksudnya sebagai media juga kita mesti cerita lebih hebat lagi akan konteks dari survei yang kita lakukan. Karena kalau kita cuma survei dan lapor begitu aja, nanti jadinya Arswendo Atmawiloto. Salah nggak Arswendo? Ya. Nggak juga kan? Tapi kan kemudian kita tahu apa Publik jadinya untuk akhirnya Indonesia. menghakimi. Betul kan? Untuk yang Gen Z yang nggak tahu, Ya. apa medianya dulu? Monitor. Arswendo Atmawiloto, jurnalis senior, itu sebenarnya bikin survei orang paling populer. Ya. Iya kan? Orang paling populer. Sekarang pertanyaan kita, salah nggak Arswendo sama Monitor? Dia kan ngumpulin data dari masyarakat. Tapi kan sebagai media mungkin saya juga nggak pernah ketemu Pak Arswendo. Iya, dia juga punya kearifan untuk bilang, oke, ini kalau misalnya gue bilang, gua rilis, gue mesti ikut sertai ini dengan sesuatu. Memberi konteks Ya, ngasih konteks. Iya. Makanya jangan tersinggung Kompas kalau dia bilang mendukung rezim. Enggak tersinggung kita. Kita semua rejim Saya doang nih pasti yang ngomong kayak gini. Kalau aku sih nggak tahu kalau masih. Enggak. Iya. Karena kita juga memberikan penjelasan kan. Makanya kita meng-highlight bahwa di balik itu ada penjelasannya dan itu dijelaskan. Yang paling tinggi itu emang pendidikannya paling rendah. Di periode itu ada bansos, ada apa dan sebagainya. Pendidikan makin tinggi pendidikan, responden itu makin kritis, makin kecil kepuasan. Membela diri kan. Bukan, pendidikan ruang. Ntar nggak turun tanggal 25. Udah lewat tanggal 28. Oh iya benar juga ya. Yang bulan depan. Enggak, artinya masih ada masih boleh berharap meskipun sedikit gitu kan. Itu kan penting kan. Itu penting. Ya, dan juga Bapak kan gini ya, terkait survei kita lempar dua fakta aja lah. Pertama Pak Prabowo sendiri aja nggak percaya. Percaya. Enggak, dia bilang waktu itu survei kan pesanan. Beliau sendiri yang bilang. Oh, waktu dulu. Iya. Kalau emang berubah jelek. pendapatnya sekarang. Kalau hasilnya jelek. Iya, survei itu kayak zodiak. Kalau bagus sih percaya, kalau enggak bohong ya Biar gitu. clear, tapi terhadap survei yang 100 hari yang hasilnya 80,9, Pak Prabowo mengatakan, saya tidak bekerja mencari nilai, mencari angka. Iya. Tapi saya bekerja yang terbaik. Tapi di belakangnya saya bangga dengan capaian ini. Ya ini kan. Ya boleh lah, boleh. Ya boleh dong. Ya, dia ada di posisi situ, beda pendapatnya ketika belum. Iya, itu yang situasi yang terjadi. Iya. Dan yang kedua, Soeharto juga berapa bulan sebelum diturunin juga 100%. Iya, Surveinya 100%. 100%. Turun juga. Iya. Ini maksudnya apa? Wah, temannya suka mancing nih. Mas.
Saya cuma cerita zaman dulu, Pak. Tapi approval rating itu memang ada kaitannya sama kita punya angka-angka dan di mana situasi presiden ini nggak aman misalnya. Ini contoh ada cerita ya, ini cerita dari teman Litbang Kompas bahwa di zaman Pak Jokowi 10 tahun itu Pak Jokowi selalu bertanya, ada survei terbaru nggak? Saya pengen lihat. Jadi kalau lagi dia angkanya lagi bagus, dia akan ngambil kebijakan yang tidak populis, naikin BBM sekarang. Iya. Nah setelah itu, dan itu Kalau memang jelek, artinya kasih bansos. kalau kerja kasih bansos. Itu yang kemudian hari ini kita ngobrol kan. Karena memang ternyata polanya begitu nih kekuasaan. Iya. Di tengah yang memang orang terconnected semua dengan literasi yang tidak rata alias banyak rendahnya, kan kita butuh mengisi ruang digital. Pertanyaan gue adalah, lu kan pasti dikenal lah sama Pak Prabowo. Tiba-tiba Pak Prabowo, apalagi udah ngobrol sama ponakannya kan, ya kan, udah ngobrol sama ponakannya. Maju suruh masuk tuh, suruh bantuin Fadlizon atau apalah gitu. Budaya kritik. Fadlizon lagi. Loh ya kan, Kan dia udah punya giring. ya udah lu mau milih siapa? Kenapa deh? jadi saya? Ya lu mau milih siapa misalnya? Contohnya. Nggak ada, nggak pengen. Menteri Pertahanan. Enggak misalnya. Gue pengen tahu aja cara lu merespon seperti apa. Misalnya, Makasih, Pak. gitu doang. Iya. Itu teman saya aja, Mamat Al-Khatib itu. Jangan saya. Enggak, karena orang suka mikir gitu. Iya, Lu itu. diajakin nggak ditawarin? Iya. Gue pengen tahu aja gimana respon lu. Apa melihatnya? Enggak, saya nggak punya ketertarikan untuk Oke. gabung di eksekutif, nggak punya ketertarikan untuk gabung di legislatif. Nggak enak, kalau jadi menteri nggak bisa ngomong jorok. Udah. Enak jadi pelawak aja udah. Gitu. Dan kalau menurut saya pribadi, saya akan mematahkan argumen saya sendiri bahwa kompetensi lah yang membuat saya ada di jabatan tertentu. Oh, Jangan meritokrasi. cuma jangan cuma karena populer atau jangan karena pernah bantu Keren, atau keren. jangan karena apa-apa gitu. Sikap. Biasa aja. Kita lihat soalnya gini, bukan apa, biasa kan, hari gini lagi begini, besok berganti lagi, apalagi presiden thresholdnya udah 0, Iya. besok tiba-tiba dia dicalonin, berpikir, wah boleh juga nih gua, dari Persatuan Presidential Komedi. threshold 0 kan bukan untuk saya. Loh, siapa tahu? Untuk Gibran. Oh, yang benar. Iyalah. Cek dulu. Emang dia mau jadi partai apa? Partai kecil masih dia itu. Loh, kan kita nggak tahu. Tapi sekarang partainya apa dia? Nggak ada. Nggak ada, kan? Punya partai. Iya. Nggak, ini untuk seorang Panji atau siapapun lah. Kan jadi terbuka luas buat masyarakat. Ya. Biasanya partai politik kalau dulu kan berpikir, wah gua nggak ada kursi, kalau sekarang udah hilang tuh thresholdnya. Kita butuh orang yang memang menggebrak dari perspektif lain. Kita coba, tiba-tiba lu didekatilah 3-4 partai. Apa yang akan lu jawab? Apakah masih bicara soal berbasis kompetensi? Gua nggak sanggup. Tapi kalau ada kebutuhannya, Ji, lu tuh banyak sekali followernya, banyak sekali orang anak-anak muda yang sekarang butuh. Lu dihadapkan rasionalitas yang lu sendiri, anjir. Tapi lu juga biasa dong, anjir. Gua ada di debat nih gitu kan. Pasti itu juga akan kegoda. Gimana? Gua pengen tahu Kalau aja. saya ngeliatnya, wah panggung nih buat stand up. Nah, gitu kan. Nah, itu Waktu itu pernah ada yang nanya gini, Mas Panji, ini di sebuah diskusi di kampus, ada yang bilang gini, Mas Panji, kalau Mas Panji Presiden Republik Indonesia, apa kebijakan pertama yang Mas Panji lakukan? lu jawab apa? Saya jawab, kebijakan pertama adalah mundur. Ngapain gue jadi presiden? Itu yang milih-milih saya. Tapi nggak ada. Nggak ada ya? Kalaupun ditawarin, nggak pernah apa ya? Bukan nggak pernah. Udah bukan lagi jadi cita-cita dan keinginan. Sempat ada juga anak muda ya, apalagi dulu dekat dengan kayak gitu aktivisme jadi gitu. aktivis pasti ada. Tapi udah nggak pernah lagi karena saya darah tinggi dan gampang marah. Dan saya stres sendiri. Kata sih kalau saya hindari trigger marah-marah katanya gitu. Udah emang nggak pengen aja. Tapi semua politisi kalau ditanya gini ya. Iya, makanya ini kayak Cuma politisi gitu ya. jawabannya. Lah, kalau saya mah beneran. Beneran. Iya. Ya, saya gitu. nggak pengen. Kalau opsinya gini, Kim. Kalau opsinya gantiin Wapres, Nggak pengen. enggak sekarang dipanggil 4 mata gitu. Tolong ganti dong Wapres, sama saya juga butuh sama-sama anak muda, sama-sama. Tapi lebih Pak Prabowo butuh anak muda untuk gantiin ya Gibran. Iya. Raja Juli Antoni. ketemu lagi di lanturan di gedung. Gila closingnya.